channel YouTube Mas dan Ember. Inilah orang yang akan menghancurkan Ka'bah di akhir zaman. Sebuah hadis menyebut, kiamat tidak akan terjadi hingga ibadah haji tidak ditunaikan. Lalu kemunculan Zu Aswaikatain dan penghancuran Ka'bah. Ibnu Katsir meriwayatkan dari Kaibi Awabar dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga apabila tembok Yajuj dan Majuj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Quran Surat Al-Anbiya 96. Sesungguhnya, kata Ibnu Katsir, awal mula kemunculan Zu Aswaikatain pada masa Isa bin Maryam adalah pasca binasaan Yajuj dan Majuj. Selanjutnya, Isa bin Maryam mengirimkan pasukan pengintai kepada mereka antara 700 sampai 800 orang saat mereka bergerak ke arahnya. Seketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin Yaman, lalu merenggut roh setiap mukmin. Dan yang tersisa adalah rakyat jelata yang melakukan senggama sebagaimana binatang buas bersenggama. Kaibi berkata, saat itu kiamat semakin dekat. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, niscaya Isa bin Maryam melaksanakan ibadah haji ke Baitullah dan berumrah setelah munculnya Yajuj dan Majuj. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Katsir mengatakan, tidak ada peniadaan antara dua riwayat karena Ka'bah itu dikunjungi manusia untuk ibadah haji dan umrah. Setelah kemunculan serta kebinasaan Yajuj dan Majuj, manusia mendapat ketentraman dan rezeki mereka melimpah pada masa Isa. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin sejuk, lalu merenggut roh setiap mukmin dan mukminah. Saat itu juga, Nabiullah Isa bin Maryam diwafatkan dan disolatkan oleh kaum muslimin, serta dikebumikan bersama Rasulullah SAW di kamarnya. Setelah itu, terjadi penghancuran Ka'bah oleh Zu Aswaikatain. Ibnu Katsir menyampaikan, kelak pada akhir zaman akan muncul angin lembut yang mencabut nyawa setiap manusia yang masih memiliki keimanan meski hanya seberat biji sawi. Setelah peristiwa itu tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi ini selain orang kafir dan manusia-manusia jahat yang tidak lagi menyebut nama Allah. Saat itu Baitullah sudah tidak ada yang merawatnya dan tidak seorang pun yang menjadikannya sebagai tempat beribadah. Hingga suatu hari datanglah seorang laki-laki botak dari Habasyah yang bernama Zu Aswaikatain. Ia menghancurkan Ka'bah, merusak perhiasannya, melepas kiswahnya, dan mencopoti batunya satu persatu dengan sekop dan cangkul. Setelah penghancuran itu, Baitullah tidak akan pernah dimakmurkan lagi untuk selama-lamanya. Katsir menyampaikan sejumlah hadis tentang penghancuran Ka'bah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, akan dibayat seorang pria di lokasi antara Rukun Yamani dan Makom Ibrahim. Baitullah ini tidak akan dinodai kesuciannya kecuali oleh penduduknya sendiri. Jika penduduknya telah dinodai kesuciannya, maka tidak perlu ditanya lagi tentang kehancuran bangsa Arab. Kemudian akan datang orang-orang Habasyah Ethiopia menghancurkannya, di mana tidak akan ada lagi yang membangunnya sesudah itu. Merekalah orang-orang yang akan mengeluarkan harta yang tersimpan di dalam Ka'bah. Hadis riwayat Ahmad. Sebagaimana juga telah ditegaskan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ka'bah itu akan dihancurkan oleh Aswaikatain dari Habasyah atau Ethiopia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biarkanlah orang-orang Habasyah Ethiopia sebagaimana mereka membiarkan kalian. Sesungguhnya hanya Zu Aswaikatain dari Habasyah yang akan mengeluarkan harta simpanan Ka'bah. Hadis riwayat Abu Dawud.
Nabi Muhammad SAW bersabda, "Seakan-akan aku lihat ia hitam dan berkaki bengkok, sedang merobohkan Ka'bah satu demi satu balok batunya." Hadis riwayat Ahmad. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Jabir bahwa Umar bin Khattab mengabarkan kepada dirinya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Penduduk Mekah akan keluar lalu hanya sedikit yang bisa melewatinya atau menyeberanginya. Kemudian tempat itu penuh dan mulai dibangun. Setelah itu, mereka keluar dari sana tanpa kembali untuk selama-lamanya." Hadis riwayat Ahmad. Habsyah atau Habasyah dalam kini dikenal dengan nama Ethiopia. Sementara julukan Zusuaikatain merujuk pada kedua kaki kurus kecil dan beberapa riwayat lain menyebut bengkok membentuk huruf. Menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin Ka'bah dapat dihancurkan padahal Allah telah menjadikan Makkah sebagai tanah suci yang aman sebagaimana tersurat dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 47 dan Al-Qasyos ayat ke-57. Selain itu, Ka'bah juga senantiasa dalam lindungan Allah sebagaimana tersurat dalam surat Al-Hajj ayat ke-25. Pada masa lalu, pasukan gajah Raja Abraha saja gagal total untuk menghancurkan Ka'bah. Allah mengirimkan burung ababil dan menghujani mereka dengan batu api dari neraka. Lalu bagaimana bisa Ka'bah dikuasai dan dihancurkan oleh pria Habasyah? Itu karena Ka'bah akan tetap menjadi tanah suci yang aman hingga menjelang hari kiamat, tapi tidak pada saat kiamat dan kehancuran dunia. Ini ayat di atas tidak menjelaskan bahwa Ka'bah akan terus aman sampai kiamat terjadi. Sebab ayat itu melukiskan situasi Ka'bah yang aman pada zaman itu. Itulah kisah Zu Aswakatan, yang berarti pemilik dua betis yang kecil adalah sosok yang akan menghancurkan Ka'bah di akhir zaman. Peristiwa ini merupakan salah satu tanda besar kiamat yang akan terjadi di akhir zaman. Setelah ibadah haji tidak lagi dilakukan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen.